Pada ngontal mulahano nih, lunas nih. Mana kau tadi? Alah, ada nak minjam rantai mah. Aku nih tadi malah tajok tuh rantai kok kena batu. Oh, ada hak tuh di karung tuh mendak bujuri. Dia hak kun carinya. Dengar juga kita orang hilir nih, so. Kabar apa pulang tuh, Bay? Lain aku dengar ndak milih bupati dengan wakil bupati nih. Oh, boleh. Kayak kerasaan yo. Maklum hak nyawa nih ya tuha-tuha di hutan mah nih leh. Nih juga nih calon bupati ini satu mah. Oh, boleh. Degak apa? Degak tuh. Dapat kah degak tuh? Ini tahu juga aku ada kotak kosong punya orang nih. Degak apa pulang? Hak itu caranya tuh, Nah, dia hak aku pergi ke kantoran PPK nih. Oh, bujur tuh. Baik kotanya situ daripada hitam mati kekemaan, maklum hak hitam orang hulu nih. Sama-sama buta tuli nih, tahu informasi Bapak nih. Ya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Su. Sumat lu, Su, leh. Kita pakai lu masker, Su. Nah, itu ya kok. Ya. Apa kabar kita nih, Su? Baik, jangan itu. Apa kisah nih datang ke sini? Ya kita mulai pilkada tahun ini, apa nih kisahnya nih? Oh, tentang pilkada. Terima kasih sudah datang ke sini, Su. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Saya Rahmadani Hidayat selaku Kepala Sekretariatan PPK Kecamatan Tabang.
Kebetulan pada saat ini kami sedang melaksanakan rapat rutin kegiatan PPK di Kecamatan Tabang. Nah, kesempatan hadir pada hari ini ada ketua kami, Mercy Donata, ada Ibu Mercy di bidang SDM dan Parmas. Di sebelahnya ada Pak Rosul, bidang hukum dan pengawasan. Di sebelah Pak Ketua ada namanya Pak Jumran, bidang teknis penyelenggaraan. Dan di sebelah Pak Jumran ada namanya Pak Davidin, bidang penyelenggaraan, perencanaan. Mengenai apa yang kita tanyakan, kebetulan pas kami lagi rapat, orangnya ada terkait yang kita tidak tanyakan. Dia dijelaskan dengan Bu Mercy terkait dengan pemilu dan penyelenggaraannya. Kebetulan ada di sebelah saya nih, silahkan. Kemana Bu Mercy? Ya Pak. Baik Pak, saya dari Divisi SDM dan Parmas akan sedikit menyampaikan bahwa pilkada tahun ini akan diikuti oleh satu pasangan calon, di mana surat suaranya terdapat gambar pasangan calon dan kolom kosong. Kolom kosong itu adalah sebuah pilihan pemungutan suara yang dirancang untuk mengizinkan pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap para kandidat dalam sebuah sistem pemungutan suara, yang aturan dan dasar hukumnya akan dijelaskan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Baik, Pak Ipe, sedikit saya jelaskan dari Divisi Hukum dan Pengawasan tentang aturan dan dasar hukumnya. Kenapa yang Bapak pertanyakan di awal tadi, kenapa kok kita hanya ada calon tunggal? Ini ada peraturan KPU RI-nya Pak, PKPU RI di nomor 13 tahun 2018 yang mengatur bahwa pasangan calon itu boleh hanya satu calon tunggal, nanti akan berhadapan dengan kolom kosong. Pak Ipe dari awal tadi mengatakan bahwa kotak kosong itu bukan kotak kosong Pak ya, tapi kolom kosong. Artinya apa? Kolom kosong ini adalah yang sebagaimana dijelaskan oleh Divisi Parmas tadi, bahwa ini dirancang untuk memberikan suara kita apabila kita tidak setuju atau setuju pada pasangan calon. Nah, dasar hukum ini PKPU 13 ini adalah perubahan dari PKPU 14 tahun 2015 yang mana dirubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU garis strip angka Romawi 8 tahun 2015. Artinya Pak, bahwa keputusan tersebut harus dimaknai sebagai upaya Mahkamah Konstitusi atau upaya negara untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga daerah untuk memiliki hak memilih atau dipilih dalam hal ini. Artinya, walaupun hanya ada calon tunggal, itu tetap kita laksanakan pemilihan serentak atau pemilu kada, artinya dia akan melawan kolom kosong. Kolom kosong itu juga dalam PKPU ini dimaknai sebagai petarung untuk melawan kandidat yang ada atau calon yang ada. Mungkin itu saja sedikit dari kami Divisi Hukum. Terima kasih Pak Ipe sudah mendengarkan dan menerima penjelasan kami. Baik Pak Ipe, untuk data dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Iya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya David, anggota PPK Tabang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Di kesempatan ini saya sampaikan juga mengenai keterangan data pemilih di Kecamatan Tabang. Data pemilih di Kecamatan Tabang yang telah ditetapkan kemarin pada daftar pemilih sementara hasil perbaikan, laki-laki sebanyak 4.673 pemilih dan perempuan 4.013 pemilih. Total keseluruhan 8.686 pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan Tabang. Dan sebaran TPS sebanyak 36 TPS yang berada di 19 desa se-Kecamatan Tabang. Begitu tentang jumlah pemilih.
Dan selanjutnya sebagai info tambahan bahwa sebelum hari pemilihan atau pemungutan suara, bagi pemilih yang tidak bisa datang dan hadir di tempat-tempat pemilihannya, bisa untuk melakukan proses pindah memilih yang nanti bisa dicoba tanyakan terlebih dahulu dengan PPS di desa tempat tinggalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan. Baik, Pak Ipe, kami akan melanjutkan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, di mana pada saat pemungutan suara kami dibantu oleh 7 orang anggota KPPS yang akan terlibat langsung di dalam pemungutan suara. Sebelum H-3 pencoblosan, Bapak IP akan diberikan surat undangan untuk memilih di tempat Bapak IP memilih. Pada saat itu, Bapak IP harus mengecek apa yang ada di surat undangan itu. Apabila Pak IP tidak dapat surat undangan itu, baik keluarga Pak IP, dingsanak Pak IP, kakak Pak IP yang sudah berumur 17 tahun, silahkan Pak IP datang ke PPS setempat. Terima kasih Pak sudah datang di kantor PPK. Itulah penjelasan sedikit dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terima kasih. Menggak ini kan jelas Pak, kan dia bisa juga sampaikan dengan karuan dan sana mbok dengan busu di rumah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam perjalanannya selama pemilu kada beberapa tahun terakhir ini, dinamika demokrasi terhadap hanya adanya satu pasangan calon serta kolom kosong telah membentuk perubahan dan penyesuaian kerangka berpikir. Sebagaimana demikian sama seperti halnya pemilihan langsung oleh masyarakat, yang telah diatur pula dasar dan teknis pelaksanaannya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan merujuk pada peraturan tersebut, maka bersama ini kami selaku penyelenggara pemilu yang terdiri dari unsur PPK, PPS, serta seluruh petugas KPPS se-Kecamatan Tabang memiliki kewajiban dalam memberikan edukasi yang baik dan benar. Hal ini tentunya sebagai cara guna menghindari kemungkinan adanya kesalahan penafsiran oleh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Tabang. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan partisipasi dari semua elemen masyarakat serta kepada pemilih nantinya untuk berperan aktif dengan menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Oleh sebab itu, Wanbo, Usu, Amai, Nai, Dia tanggal 9 Desember 2020 etam pergi ke TPS yo. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.